Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya pagi hari ini? Seberapa kita yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu mau bersama-sama datang untuk meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan, ada kemenangan, bahkan ada berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari bersama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, katakan aja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Lebih semangat lagi bersama-sama kata-kata. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kami angkat suara kami. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Seberapa kita yang percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita? Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya.
siap melompat bagi Tuhan? Come on. Yeah, 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 yeah. Yo. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Engkau sumber kemenangan di dalam kehidupan setiap kami. Engkau sumber penyembuh kami Tuhan. Haleluya. Dalam Kristus percaya ada kemuliaan di balik salib. Dan kami nyatakan Tuhan, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus percaya ada kemuliaan di balik salib. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Lebih sungguh lagi bersama-sama katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kami nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapan. Katakan kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima penyembahan kami. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib. Engkau Raja kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Kembali untuk duduk. Jemaat Tuhan untuk kembali dulu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Ya Yesus. Kami punya Allah yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami melewati banyak musim dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya satu hal. Kami punya Allah yang senantiasa menopang kami. Benar. Allah yang memberikan kekuatan buat kami. Amin. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap memuji Engkau. Kami menjadi orang-orang yang tetap menyembah Engkau. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari umat Tuhan yang mencintai Tuhan, kita nyanyikan pujian ini lebih lagi. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
apapun yang kami hadapi hari-hari ini Bapa, kami mau tetap mengasihi Engkau. Kami mau tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau tetap mencintai-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang berlimpah Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih-Mu Tuhan luar biasa atas kami. Terima kasih Bapa. Thank you Lord for never fail me, for never leave me. Oh God. Bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan untuk kami bersorak-sorai dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh umat-Mu itu boleh naik bagaikan dupa yang harum, dan biar Kau disenangkan dan dipuaskan dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Kau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kau memberkati guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak kami, dan Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang setia pagi hari ini. Karena kami tahu apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena apa yang kami lakukan akan membawa keuntungan yang sangat besar. Bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai pada kekekalan. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Biar setiap firman kebenaran yang kami terima boleh jatuh di tanah hati kami yang terbaik, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah yang manis, buah yang sedap, buah yang bisa dinikmati bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biar firman-Mu ini bukan sekedar berita yang bagus, tapi benar-benar menjadi satu pewahyuan yang kami hidupi hari demi hari. Sehingga setiap kami boleh mengalami kedahsyatan dan keajaiban akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya, mari katakan sama-sama saya, amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Juga salam hangat dari Bapak Pendeta Yohanes Irawan dan seluruh jemaat GKI Hosana di Semarang. Terima kasih Bapak Ibu
Ishak Gunawan, Bapak Ibu Pendeta Ishak Gunawan, Bapak Gembala tempat ini dan seluruh tim pastoral yang telah memberi kepercayaan kepada saya pagi hari ini untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur melihat jemaat di tempat ini adalah jemaat yang bersemangat dan antusias. Amin. Ya, kata antusias itu dari bahasa aslinya entheos ya. Di dalam Tuhan, dan saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, itu pasti kelihatan. Dari mana? Dari semangatnya, amin. Dari antusiasnya untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Nah, perenungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Skenario Ilahi. Katakan sama-sama saya. Iya, saudara, setiap kita punya cerita hidup yang berbeda-beda. Ya, pasti ya, kita punya masa lalu background yang berbeda-beda. Ya, bagaimana kita dibesarkan di keluarga yang seperti apa, tidak ada yang sama. Ya, ada beberapa orang yang begitu negatif memandang kehidupannya. Tapi satu hal kita percaya dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan, saudaraku, Tuhan itu adalah penulis skenario ilahi kehidupan saudara dan saya. Amin. Bahkan sebelum kita dilahirkan, ya, saudaraku, Tuhan sudah persiapkan segala sesuatunya. Ya, oke, kita akan buka terlebih dahulu ayat pembuka dalam perenungan kita pagi hari ini dalam Mazmur pasal 139. Mazmur pasal 139 ayat 16. Ya, di screen sudah ditampilkan. Mari saya ajak kita membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras sampai telinga kita sendiri mendengar suara kita. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, ya, firman Tuhan. Oke, Mazmur 139 ayat 16. 3, 2, 1. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Saudara, dalam terjemahan The Message katakan di depan Tuhan ada sebuah kitab yang terbuka. Dan bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, saudaraku, untuk hidup saudara dan saya sebelum kita ada. Wow, luar biasa saudara. Jadi saudara itu begitu ajaib, begitu dahsyat, begitu berharga, begitu mulia. Amin saudara. Tuhan sudah menulis skenario hidup dalam setiap saudara dan saya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa menyelaraskan seluruh cerita hidup kita ini dengan skenario ilahi yang sudah Tuhan tulis dalam hidup setiap saudara dan saya. Ya, karena firman Tuhan katakan memang dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. 3, 2, 1. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ada 3 kata yang sangat penting yang saya beri warna kuning itu. Yang pertama kata rancangan. Katakan bersama-sama rancangan. Nah, dalam bahasa aslinya kata rancangan dipakai kata masabah. Yang memiliki pengertian rencana. Yang memiliki pengertian pemikiran. Kemudian kata yang kedua adalah kata jalan. Katakan sama-sama jalan. Ya, bahasa aslinya dipakai kata direct, yang artinya tujuan. Dan kemudian kata yang penting di sini adalah kata yang ketiga adalah tinggi. Katakan sama-sama tinggi. Dipakai kata gabah, yang berarti lebih dari akal berpikir kita, lebih dari logika berpikir kita, lebih mulia, lebih luhur, lebih terhormat. Ya, saudara, dengan kata lain bahwa ini mengandung pengertian Tuhan itu mempunyai rencana, Tuhan itu mempunyai pemikiran yang melampaui dari akal kepikiran kita. Ya saudaraku, melampaui dari akal logika berpikir kita. Namun semuanya ya bertujuan untuk kehormatan dan kemuliaannya. Amin saudara. Memang gak mudah untuk memahami jalan-jalan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tapi ketika kita tahu tujuannya, bahwa tujuannya untuk kebaikan saudara dan saya, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka saudara, saya percaya kita bisa bersepakat, kita bisa bersetuju dengan apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju dengan saya katakan yes.
Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah berubah. Rancangannya tetap sama. Firman Tuhan katakan rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah masa depan yang penuh harapan. Amin saudara. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Dia akan memberikan kepada kita, saudaraku, hari depan yang penuh harapan. Rancangan masa depan yang cemerlang. Saudara, kita harus tahu ini. Tujuan Tuhan di balik semua peristiwa, persoalan apapun lah, you name it. Ya saudaraku, masalah, penderitaan saudaraku. Tuhan itu jagonya, Tuhan itu sangat handal ya untuk bekerja di dalam segala yang kita alami. Dan dia sanggup mengubahkan yang tidak baik, yang manusia reka-rekakan yang tidak baik bagi saudara dan saya. Rancangan jahat manusia sekalipun Tuhan dalam segala kedaulatannya sanggup mengubahkannya untuk kebaikan setiap kita. Katakan amin, haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara, bagaimana sekarang kita bisa paham ya, dan kemudian kita sepakat ya untuk mengikuti skenario ilahi yang telah Tuhan tulis dalam hidup setiap kita. Ya saudara, dan saya percaya apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu selalu baik, teramat baik dan benar-benar baik bagi kita. Amin saudara. Yang pertama saudara, saya renungkan begini ya. Bagaimana kita bisa paham akan seluruh cerita kehidupan, skenario ilahi yang telah Tuhan tulis dalam kehidupan kita. Saudara, saya belajar gini, bahwa kalau ada awalan, pasti ada akhiran. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, ya saudaraku, ada opening pasti ada closingnya. Ya, saudaraku, coba kita buka bersama-sama dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, lagi pula kesulitan dan penderitaan, ya, apapun itu saudara, pergumulan, ya saudara, tantangan, masalah, saudaraku, yang kami hadapi itu tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Oke, ya. Untuk selama-lamanya. Nah saudaraku, saudara lihat di sini bersama-sama apa yang firman Tuhan. Ya saudara, terus selanjutnya, ayat selanjutnya, ayat 18. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara lihat di sini, penderitaankah, kesulitankah, masalahkah, pergumulan apapun, saudara, dikatakan ringan kalau terjemahan baru ya. Di situ dikatakan tidak seberapa, apalagi tidak berlangsung lama, apalagi saudara sementara ya, apalagi masa yang pendek. Ya tidak lama berarti masa yang pendek. Ya tergantung bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Saudaraku. Dan dikatakan akan segera berlalu. Ya, tapi lihat perbandingannya dengan ending yang akan saudara dan saya terima dan jalani. Saudaraku, endingnya apa? Kesukaan kekal. Amin. Kemuliaan kekal. Kebahagiaan dan berkat Tuhan yang abadi melimpah untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Amin saudara. Saya percaya kalau kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam skenario ilahi Tuhan. Ya saudara, yang namanya buruk itu ya saudara justru baik. Ya, yang namanya turun itu justru naik. Yang namanya tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada, saudara. Lihat, kita belajar dari kisah kehidupan Yusuf. Saudara, saya mau tanya. Kapan waktu ya, saudaraku, paling berat ya, titik terendah dalam hidup Yusuf? Apakah ketika ia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya? Atau ketika dia dijual sebagai budak kepada Potifar? Ataukah ketika dia kemudian difitnah oleh Tante Pot? Tahu namanya Tante Pot, masih ingat? Namanya ada ingat? Namanya Suleka. Ya, ada namanya Suleka di sini. Ya, saudara. Tante Pot, ya saudara. Kemudian
Dia dimasukkan ke penjara liang tutupan yang sangat dalam, gelap, dingin. Dan saya percaya sebelum masuk ke penjara dia pasti disiksa habis-habisan. Gimana tuduhannya pelecehan seksual, saudaraku. Pasti hukumannya berat. Kemarin aja yang terjadi ditembak sama bosnya, saudaraku ya. Ini masih mending dimasukkan penjara tapi pasti disiksa habis-habisan. Dan menurut saudara, titik terendah dalam kehidupan Yusuf itu di mana saudara? Di mana saudara? Saat dalam penjara di liang tutupan. Di negeri yang asing. Jauh dari orang tuanya. Bahkan orang tuanya taunya Yusuf sudah mati saudara. Saudara sepertinya semuanya gelap. Pintu tertutup, langit tembaga. Sepertinya Tuhan saudaraku tidak ada. Ya, di mana Tuhan, di mana kuasa Tuhan. Tapi ingat, yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Amin saudara. Ketika Yesus ada di kayu salib. Ya, dia berseru, Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi apakah Bapa di surga meninggalkan Yesus? Tidak. Bapa surga memang memalingkan muka karena melihat betapa dosa yang Yesus tanggung tak tahan Bapa di surga. Tapi Tuhan, Bapa di surga tidak meninggalkan Yesus. Dalam kemanusiaannya di tengah penderitaan Yesus berseru, kenapa Bapa kau tinggalkan aku? Tapi saudara, ingat. Ketika dalam keadaan yang terburuk, ya saudaraku dalam saat digantung di kayu salib, tidak ada pengharapan. Sepertinya semuanya gagal total, gatot saudara. Tapi disitulah penggenapan janji Tuhan untuk karya penebusan bagi saudara dan saya seluruh umat manusia yang percaya kepadanya semakin dekat. Yang setuju katakan amin. Demikian juga ketika Yusuf ada di penjara, keadaan yang buruk ya sepertinya turun sampai titik terendah. Tapi disitulah sebetulnya penggenapan janji Tuhan sudah semakin mendekat dalam hidup Yusuf. Jadi saudara, yang buruk itu belum tentu buruk. Yang buruk itu justru baik. Yang turun itu justru naik. Hari ini mungkin keadaan kita sepertinya turun ya, bisnis ekonomi kita turun ya. Saudaraku, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Saya selalu percaya bahwa kalau kita ada dalam skenario ilahi Tuhan, ya, selalu endingnya pasti happy ending. Yang sepakat katakan yes, amin saudara. Bu, masa Anda gak percaya? Aku buktinya nih semakin ruwet, semakin gak karu-karuan hidupku. Saudaraku, kalau saudara tetap ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, ada pagar perlindungan dalam hidup saudara. Ada tudung penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara sedang, saudaraku menuju jalan promosi. Amin saudaraku. Ya saudara, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan dalam hidup ini. Tuhan belum selesai dengan kita. Saya mau kita bermain sedikit tentang fenomena membaca huruf morat-marit gitu ya. Huruf morat-marit. Oke, saya ingin yang main bass tadi ya. Ya, namanya siapa? Di situ saja enggak apa-apa Mas. Namanya siapa? Coki. Oke, Coki cepat baca ini. Langsung. Pakai mic, oke. Atau ya boleh dengan suara yang lebih keras, berdiri, oke. Oke, ya kita dapat membaca kalimat dengan susunan huruf terbalik asal huruf pertama dan terakhir benar. Betul enggak saudara? Betul, nah saya mau tanya sama Coki. Betul Coki, ya dapat hadiah dulu ya. Bu kasih hadiah dulu, ya dari Dapure Bugem. Oke, yang tadi yang ada pitanya. Coki, kamu kok bisa baca cepat begitu kan hurufnya saya bolak-balik. Dari mana? Kuncinya di mana? Ya oke, terima kasih sama-sama. Gimana? Tahu saja gitu? Bisa aja. Bisa aja, oke, terima kasih silakan duduk. Ya, saudara sebetulnya kuncinya dari apa yang dibaca oleh Coki? Ya, kuncinya gimana kita dapat membaca kalimat dengan susunan mau dibolak-balik seperti apapun. Kalau huruf pertama dan terakhirnya benar. Ini kalimatnya mau diganti seruat apapun. Tapi kalau huruf pertama dan huruf terakhirnya tidak diganti benar. Saudaraku, kita tetap bisa membaca dengan cepat dan benar. Betul saudara? Betul saudara, ini secara ilmiah juga sudah dibuktikan. Ya kalau yang awal dan yang akhirnya benar, wes mau dibalik-balik seperti apa, pasti benar. Ya saudara, terima kasih ya Coki ya. Nah saudaraku, demikian juga dalam hidup ini.
Yesus itu Alfa dan Omega, amin saudara. Dia yang awal dan yang akhir. Dia tahu akhir segala sesuatu sejak dari awalnya. Ya saudara, jadi ketika saya percaya setiap kita, kalau kita mengawali hidup kita di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan ada mungkin banyak tantangan, masalah, banyak hal yang mungkin bisa menyurutkan atau menghalangi langkah kita untuk tetap berlari menuju panggilan sorgawi. Tapi kalau kita tahu bahwa dia Alfa dan Omega, dia yang pegang awal hidup kita, dia yang pegang akhir hidup kita, dia yang ada di masa lalu, dia yang ada di masa kini, dan dia yang ada di masa depan. Kita bisa percaya dan kita bisa mempercayakan hidup kita bahwa rancangannya tidak pernah gagal dalam hidup setiap saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengawali dengan sesuatu yang tidak sempurna, saudaraku. Tapi percayalah, Tuhan akan mengambil yang tidak sempurna itu untuk menyempurnakan setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua saya belajar begini. Supaya kita bisa mengerti, memahami seluruh kehendak Tuhan dalam skenario ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita baca bersama-sama. Untuk segala sesuatu ada saatnya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat yang sangat terkenal kalau ada yang wedding ya, ditulis di undangan. Nah saudara, kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yuk kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Ia untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Yesaya pasal 60 ayat 22b. Yang 22b saja kita baca dengan suara yang lebih keras lagi. Yesaya 60 ayat 22b, 1, 2, 3. Aku Tuhan akan segera bertindak pada saat yang tepat. Nah saudara, dalam hidup kita ini, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang harus kita jalani. Percayalah, bukan saja kita percaya kepada Tuhan. Tapi kita juga harus percaya bahwa untuk segala sesuatu itu ada saat yang tepat. Ya, saat yang tepat adalah saat yang terbaik untuk Tuhan bertindak. Ingat kisah tentang mujizat yang pertama di Kana, ya. Karena bagaimana Yesus dan Maria diundang untuk menghadiri satu wedding, ya. Kalau di sana pada waktu itu wedding itu bukan hanya 1, 2, 3 hari tapi bisa sampai 7 hari. Dan tuan rumah harus menyediakan anggur makanan yang cukup. Kalau sampai kehabisan itu adalah sangat memalukan. Saudara, nah apa yang terjadi saudara? Ternyata nggak ditulis hari keberapa, anggurnya habis padahal pesta belum selesai. Siapa yang pernah mengalami ngadain pesta, makanannya habis? Saudara, ada? Angkat tangan. Berarti saya tok ya saudara ya. Saya aja ketika ngunduh mantu ya, bukan pesta yang di Jepara tapi di Semarang, diadakan di satu restoran prasmanan. Saudara, pernikahan saya dan Pak Yu jam 8 lebih seperempat, hampir setengah 9, tamu sudah mulai habis. Pasti makanan sudah habis, kita pikirkan udah nggak ada yang datang lagi. Dan mau diberesin, tiba-tiba saudara, ada beberapa mobil rombongan itu datang di parkiran, berhenti dan turunlah banyak orang saudaraku masuk ya. Tapi pakaiannya agak pakaian santai, ternyata mereka baru dari acara di Bali sampai airport nggak langsung pulang. Karena hampir semuanya itu dapat undangan dari kami, berangkat ke tempat pesta kami. Karena prasmanan ada jamnya kan saudara. Masih jam itu saudara. Nah ketika masuk kasih salam kami menuju ke tempat makan, ternyata makanannya sudah habis. Mertua saya panik ke dapur minta cepet dimasakkan karena itu restoran ya saudara, bukan convention hall. Jadi ada dapurnya, tapi sudah orang Jawa bilang nggak nyandak ya. Dan saudara hari itu saya malu, suami saya juga malu banget dan sampai hari ini saya masih ingat. Mungkin yang datang pun mungkin kalau ditanya ingat saudaraku ya, karena kehabisan makanan. Karena rombongan yang datang itu segitu banyak adalah rombongan keluarga Bapak Pendeta almarhum Petrus Agung dan seluruh staf-stafnya. Mereka habis retret di Bali saudaraku ya. Dan itu pengalaman yang sangat malukan bagi kami. Nah saudara pasti semua orang alami seperti itu. Nah Maria punya inisiatif. Dia datang kepada Yesus ya, anggurnya habis. Saudara pasti tahu jawaban Yesus apa? Mau apa ibu engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Puji Tuhan ya, Maria enggak sakit hati, Maria enggak baperan, enggak sensi. Ya, oh anak dimintain tolong, bukannya ya malah A-I-U-E-O ya. Enggak, Maria tahu saatku belum tiba.
itu adalah saat yang tepat sedang mendekat. Saudara, Maria tetap pergi kepada para pelayan. Dia bilang nanti apapun yang Yesus suruh ya turuti saja, lakukan. Dan saudara tidak berapa lama ya. Saudara, Yesus akhirnya pergi kepada pelayan-pelayan, penuhi semua tempayan itu dengan air. Kemudian cedok berikan kepada pemimpin pesta. Dan kita tahu bersama kisah ini, kasihkan pemimpin pesta bilang, wah kok bisa ya ada anggur yang enak ini kok belum kamu keluarkan, masih kamu simpan. Saudaraku, saat yang tepat adalah saat yang terbaik untuk Tuhan bertindak dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, kemarin belum berangkat ke Bandung, gara-gara pandemi ini saya buka dapur bugem ya saudara. Tapi saya nggak pernah les, guru saya itu YouTube. Tapi ternyata di YouTube itu enggak semua resep itu benar. Banyak resep abal-abal. Kan nggak mungkin orang tuh ngasih resep apa adanya, waktunya berapa, kamu manggangnya. Nah tolong Bu dibagiin kepada semua ya. Kepada semua, oke ambil saja satu-satu semoga cukup. Pak yang satunya, satu dosnya. Oke, ya, yang sebelah sini langsung aja bagikan. Pak Ishak juga boleh, ya. Oke, saya mau tanya ke satu ibu lah, ya, yang biasa urusan perbakingan kan itu ibu ya. Oke, terima dulu, ya. Oke, siapa ya? Ya. Saya mau tanya yang ibu baju oranye aja. Ya, Bu bisa dimakan Bu, enggak apa-apa. Dikasihin air minum, minta tolong. Ya. Ini namanya apa ya? Kita tahu ya, itu namanya kuker. Tahu kuker? Kunjungan kerja, bukan ya? Ya, oke. Bu tahu namanya enggak? Kue apa ini? Kue kering. Iya, kue kering memang betul, kue kering. Tapi ada namanya kan, ada nastar, ada bagelen gitu. Enggak tahu namanya Bu? Kayak keju gitu. Keju, oh enggak ada kejunya. Iya. Apa ya? Kayak kacang gitu ya. Enggak ada kacangnya, tenang yang alergi kacang. Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab yang sudah makan? Ya. Oke, udah saya di depan aja ini. Yang, iya, luar biasa Ibu. Oh luar biasa Pak, kasih hadiah Pak. Ya, namanya cuy kauso, pernah bikin? Pernah bikin ya. Nah saudara, kalau saudara cek di YouTube ya, resep cuy kauso itu biasanya ada di, kalau Imlek ya, di orang bikin karena itu kan kue keringnya dari daratan Cina ya, dari Tiongkok sana. Nah saudara, kalau saudara lihat di YouTube itu selalu ditulis ini, resep anti gagal, tinggal ulen, enggak pakai mixer bla 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 ya. Sepertinya mudah. Tapi jujur ya, karena saya nggak les ya, roti, tapi saya pasti harus belajar. Paling enggak saya 2 kali lah. Untuk saya menemukan waktu yang tepat untuk pemanggangan kue ini. Ya, toh. Ibu tahu artinya cuy kauso? Ada yang tahu di sini? Tapi hadiahnya sudah habis ya. Ya, oke. Tahu artinya cuy kauso itu artinya dipanggang sampai renyah. Ya, nah dipanggang sampai renyahnya kan pasti ada waktunya kan. Nah awal pertama saya bikin itu agak kurang mateng, enggak bisa renyah. Ya, oven listrik sama oven gas beda. Ternyata betul ya Ibu ya. Ibu kalau menguasai perbakingan, dunia perbakingan pasti ngerti. Oven listrik dan oven gas itu beda. Ya, derajatnya beda. Sampai setelah saya percobaan 2-3 kali, saya akhirnya ketemu berapa lama untuk oven listrik, berapa lama dipanggang untuk oven gas supaya itu kue kering itu bisa renyah. Ya, saudaraku, dan derajatnya berapa? Itu hanya untuk kue kering yang orang bilang anti gagal, mudah, semua orang bisa bikin. Tetap saudara ada step tahapan yang harus kita ikuti dan kita mengerti, pahami dan kita praktekkan. Kalau nggak praktek kita nggak mungkin bisa dapat coy kauso yang renyah. Saudaraku ya, enak ya Bu ya. Ya, tapi ini di Bandung ya. Kalau di Semarang boleh pesen saya ya, saudara. Enggak promosi ya, saudaraku. Nah, saudara, dari setiap kehidupan kita belajar untuk kita tahu bahwa untuk segala sesuatu ada saat tepat. Nah, saudara, selama pandemi ini saya belajar benar-benar diajar Tuhan tentang untuk mengerti waktu yang tepat, saat Tuhan bertindak, saat yang terbaik, ya. Saudara, jadi waktu pandemi, kita kan nggak ngerti ada pandemi. Tapi gereja kami itu adalah tahun terakhir kami boleh di situ. Jadi kami harus
cari tempat. 2020 Desember adalah waktu yang terakhir kami ada di situ. Nah saudara, kami diberi waktu 7 tahun. Selama 7 tahun itu tidak ada kemajuan apapun. Kami belum dapat tempat. Karena juga saya sama Pak Yu sebetulnya nggak sehati saudara. Saya tetap berdoa ingin bertahan di tempat itu. Saya klaim, saya protes sama Tuhan. Karena Tuhan kan bilang di sini tempatnya. Kenapa harus pindah? Tapi saya bertobat ya karena saya ditegur oleh Tuhan. Kalau sekarang suami istri, bapak ibu gembalanya nggak bisa sehati, bagaimana ngajak jemaat untuk sehati? Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Ya saudaraku, karena kesepakatan itu adalah jembatan surga dan bumi. Ya, kemudian saya bertobat, saya sepakat dengan suami berdoa sama-sama. Singkat cerita saudara, bulan Maret kita tahu bersama kan ada pandemi ya. Bulan Maret itu ada pandemi, nggak nyangka banget ada pandemi. Semua gereja seluruh Indonesia harus online, nggak bisa onsite. Ya saudara, kita juga online. Tapi karena kita harus sosialisasikan dengan cepat kepada jemaat, baru 2 bulan kita sudah buka ibadah onsite saudaraku. Ya, karena Pak Yu harus mensosialisasikan kepada jemaat. Nah saudara, kita mulai cari tempat. Kas pembangunan dan seluruh kas sekolah minggu, kas youth, semua kas wanita dari 2 gereja itu kita gabungkan. Saudaraku, itu sangat minim sekali dananya. Hanya cukup untuk angsuran yang pertama. Ya, kami akhirnya dapat tempat, saudara, kemudian deal atas kemurahan hati pemilik gudang itu di satu kompleks pergudangan. Saudara, kami diberi termin untuk bisa mencicil, tapi nggak pakai pecicilan ya saudara, mengangsur tiap bulan sampai Desember 2022. Nah, saudara dapat tempat, kita mikir ngangsur dulu, nggak mikir bangun, belum mikir bangun. Pak Yu belum mikir sampai situ, karena nggak ada dana, sama sekali nggak ada dana. Bulan Juli, kami belum bangun Maret dapat, sampai bulan Juli itu kami belum apa-ngapain gudang itu. Karena nggak tahu mau gimana ini. Saat saya sama Pak Yu habis melayani retret anak-anak hamba Tuhan pedesaan di Sragen, Solo tepatnya, daerah apa gitu saudara. Tiba-tiba kami perjalanan menuju Tangmangu juga ada telepon dari relasi kami, ya teman kami. Loh Pak Yu sudah dapat tempat ya? Kok belum dibangun gitu ya saudara. Iya kita masih konsen untuk membayar gudangnya. Untuk pembangunan fisiknya belum. Nah saudara, kemudian teman kami bilang, loh harus dibangun loh Pak Yu. Karena waktunya jalan terus. Singkat cerita teman kami ini menawarkan, dia akan bangun dulu. Gak usah mikir bayarnya. Ya, pokoknya fokus untuk pembayaran gedung aja. Nanti setelah itu baru mikir untuk pelunasan kontraktor ini. Nah saudara, ketika ditawari itu, wis gak usah suwe-suwe orang Jawa gitu ya. Pak Yu langsung, ya sudah, wong dia yang nawarin ya saudaraku ya. Akhirnya deal bulan awal September, akhir Agustus ya. Kalau tidak salah itu mulai pembangunan buat dak, ruang sekolah minggu dan segala macam. Singkat cerita saudara, sampai akhirnya Januari, Februari awal bisa kita pakai. Pak Ishak sama Ibu sudah sampai di sana ya. Terima kasih untuk kunjungannya. Nah saudara, nah sekarang bagaimana caranya bayar itu saudaraku tiap bulan. Deg-degan loh saya saudara, dibilang enggak deg-degan sampai ada yang bilang Pak Yu kok sekarang tambah kurus, stres ya gitu ya saudaraku. Pandemi semua jemaat terdampak, ketua pembangunan saya nanti kebaktian kedua akan ikut. Dia juga bisnisnya terdampak saudaraku. Dan gak mungkin dari jemaat sudah gak mungkin. Banyak masalah ya saudaraku. Nah saudara saya sempat ngomong sama suami saya, kok kalau nanti tiba jatuh temponya harus bayar gak ada duit di kas gimana? Ya nggak tahu ya jual mobil ya. Mobil pertama nanti jual apa ya. Kalau semuanya sudah dijual gimana? Ya apalagi yang perlu dijual? Kan nggak mungkin jual diri ya nggak saudara ya. Kami nggak punya usaha, nggak punya apapun. Nah ini loh pikiran manusia saya mulai jalan. Gini kok, aku ingat teman kita di satu kota pernah cerita. Dia punya dana pembangunan miliatan. Dana pembangunannya masih mengendap. Kita kan nggak mungkin juga ke bank ya. Bank tuh nggak pernah kasih pinjaman kepada pendeta tuh ya. Nggak mungkin ya Pak ya. Nggak mungkin ya saudaraku. Dan kami tidak mau itu. Nah saudara, apa bilang sama dia kita pinjam tanpa bunga begitu kan. Ya saudara supaya tanpa bunga. Tapi ternyata apa yang menurut saya itu otak-atiknya planning manusia saudara. Semuanya itu saudaraku ya Tuhan tidak berkenan. Puji Tuhan saya nggak sempat nembung atau ngomong sama teman saya. Ya saudara, nanti nama Tuhan dipermalukan. Bagaimana cara kita mengangsur tiap bulan? Salah satunya saja saya cerita dengan cepat. Saudara, setiap kali waktu jatuh tempo, kurang 3 hari, kurang 2 hari. Saudara, ya wis kita cuma bisa glosor berlutut di hadapan Tuhan. Suatu ketika salah satunya,
tiba-tiba kami dapat telepon saudara dari seorang ibu. Ya dia melewati orang lain ya. Tapi saya tidak terlalu kenal, saya hanya ketemu sekali dari sebuah kota kecil jauh dari Semarang saudara. Ya kami kenal dekat. Suaminya waktu COVID itu meninggal tapi bukan karena COVID. Kemudian saya juga sempat datang ke sana. Nah saudara, setelah suaminya meninggal, dia tuh beberes barang-barang suaminya. Ya baju-bajunya dan apanya dibagi-bagiin di lemari yang kuno begitu. Ketika dia bongkar-bongkar lemarinya, dia cerita, dia ketemu satu toples, saudara. Dan tahu toples ini isinya apa, saudara? Isinya apa? Ada yang bisa bertebak? Yes, kok tahu banget ya. Isinya emas, saudara. Emas kuno. Jadi dia lupa kalau dia masih punya sisa emas dari dulu, dia punya toko emas, saudaraku. Yang dia bahkan sudah tidak ngerti. Ketika dia dapat itu, dia orang yang sangat luar biasa, taat sama Tuhan. Dia doa, ya ini emas ini untuk apa, untuk siapa. Kok dia ketemu, padahal dia sudah lupa dan tidak tahu, saudara. Tuhan itu bisa ingatkan, suruh kirim ke Semarang, saudaraku. Di tengah-tengah pandemi, memang tidak bisa dipungkiri pandemi membawa banyak duka, pandemi membawa banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi juga pandemi itu juga berkat yang terselubung. Amin saudara, kirimlah ke Semarang saudara. Bagian penjualan siapa? Saya tidak mungkin jual ke toko emas di Semarang, kan saya tidak punya kenalan. Saya pulang ke kampung saya, ke Jepara, saya punya relasi toko emas saudara. Saya setiap kali jatuh tempo hanya bayar, saya ke Jepara ya. Jual emas itu yang luar biasa. Bukan hanya dapat harga yang sangat baik. Tiap kali hasil penjualan itu diserahkan sama saya. Di bawahnya juga ada amplop. Saya juga mau ikut menabur untuk pembangunan. Begitu setiap kali jatuh tempo saya pulang ke Jepara jual emas. Sampai akhirnya di toko emas itu saya terkenal sebagai pedagang emas. Saudaraku ya, pedagang emas. Pedagang emasnya datang. Ya, saya dalam hati amin. Aku tadi pendeta sama pedagang emas gitu ya. Padahal bukan emas saya. Saya hanya punya emas you. Ya, saudaraku ya. Saudara, nah saudara itu yang terjadi saudaraku. Ya, saudaraku sampai akhirnya bulan Desember 2022 kami bisa melunasi pembelian gudang itu. Saudara, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tanpa pernah sekalipun kami terlambat. Amin saudara. Ada saat yang tepat untuk Tuhan bertindak. Tapi jangan habis pulang ini semua ibu-ibu ke rumah cari remarinya yang sudah mungkin mau dibuang. Kalau bongkar siapa tahu ketemu emas. Tuhan kita itu ya jagonya bikin skenario ilahi. Dia unpredictable God. Kalau saudara bisa mereka-reka, oh nanti begini, begitu, begini, begono, begini. Oh itu bukan Tuhan. Ya kalau Tuhan bisa ditebak itu bukan Tuhan. Tapi percayalah ada saat yang tepat untuk Tuhan bertindak. Untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Masa depan lebih panjang dari masa lalu. Mari kita baca di dalam 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal 4 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan secara cepat dan coba saudara pahami kisah ini. Ya mungkin ada yang asing dengan kisah ini. Adapun menantunya perempuan. Menantu siapa ini? Menantu Imam Eli, istri Pinehas anak Imam Eli, bukan anak Musa, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Selanjutnya, ayat 20, ketika ia hampir mati berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya. Janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertua dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Diulangi lagi sebab tabut Allah telah dirampas. Nah saudara ini kisah kejadiannya saat menantunya Imam Eli lagi hamil tua waktu mau melahirkan. Apa yang terjadi? Suaminya Imam Eli mati semua di medan perang dan tabut perjanjian dirampas oleh musuh. Nah ketika dia sedang kesakitan mau melahirkan, dia mendengar kabar bahwa suami dan mertuanya mati, tabut perjanjian sudah
dirampas saudaraku, sudah lenyap dari Israel. Nah saudara, dia sampai akhirnya melahirkannya sambil berlutut saudara. Dan kemudian lahirlah anak laki-laki. Bagi orang Ibrani anak sulung laki-laki itu sangat didambakan dan sangat dinantikan. Bidan-bidan perempuan-perempuan di samping berkata, anakmu laki-laki selamat ya, kasih nama siapa? Saudara tahu, dalam kesakitannya habis melahirkan, si perempuan ini yang tidak disebutkan namanya, dia berkata, kasih nama Ikabod. Ikabod artinya apa? Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Saudara, saya baru tahu ada seorang ibu, ya. Anak itu kan berbicara apa sih? Masa depan, ya. Anak itu berbicara soal benih yang baru. Ya, saudaraku, dia menamai masa depannya dengan masa lalunya. Dia namai dengan Ikabod, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Katakan telah lenyap kemuliaan dari Israel. Mboknya dinamai Yusuf. Tuhan telah memberi pertambahan. Mau dikasih nama siapa? Jefta seperti anak saya. Ya saudaraku, God will open. Kasih nama Ikabod saudaraku. Saudaraku, dia menandai masa depannya dengan masa lalunya. Tapi pagi hari ini kita harus tahu bahwa masa depan kita itu lebih panjang dari masa lalu. Amin. Jangan nandai, jangan namai masa depanmu dengan masa lalumu. Apapun yang terjadi di masa lalumu, apapun yang orang katakan tentang hidupmu, tentang dirimu, tentang keluargamu. Percayalah saudaraku, masa depan kita bersama Tuhan itu ajaib, dahsyat, luar biasa. Dan terlalu amat mulia dan baik. Amin saudara. Saya punya anak yang ketiga, itu perempuan. Namanya Eudia Charity Didimus Tanto. Di usia yang ke-19 tahun ini, anak saya yang cewek ini tingginya sudah sama dengan Pak Yu, 180. Jadi setiap hari itu saya selalu doa, terima kasih Tuhan untuk anak saya yang tinggi. Tapi cukup ya Tuhan, jangan tinggi lagi. Dan dia kalau bangun tidur saudara, dia cari set Google, gimana caranya supaya tidak tambah tinggi. Ya jangan diikuti ya, karena nanti untuk anak saya. Dia enggak berani ngolet, you know the meaning of ngolet? Takutnya tambah modot, saudaraku, molor, saudaraku. Ya, nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Habis pandemi kan mulai ada kondangan, ya. Saya dapat undangan, kondangan, pernikahan gitu. Saya datang, saya bawai anak saya. Saya begitu bangga dengan anak saya. Saya bilang, mama aja pingin tingginya segitu dulu, enggak bisa, harus pakai ganjel, ya, saudaraku. Kamu enak, enggak perlu pakai ganjel. Nah, kondangan, ketemu teman lama saya. Halo Fer, ya teman lama kan panggilnya gitu. Pertama dia ngomentari saya, ya ampun Fer, kue kok saiki lemune koyok bom. Ini orang Jawa ya, mudeng ya Bu ya. Koyok bom, waduh saya yang badan langsung mengkeret saudaraku ya. Pulang tuh saudara saya cari kaca yang besar ya. Saya lihat diri saya, apa bener ya saya itu kayak bom ya sekarang ya saudara. Ya saya tuh sampai takut ya, kok saya dibilang kayak bom. Tapi Roh Kudus terus ingatkan saya, memang kamu harus kayak bom. Karena apa? Di dalam kita ini ada dunamos, betul? Ya kan Roh Kudus kan dunamos, dinamit. Kita ini harus memiliki daya ledak, amin. Hidup kita itu harus bikin daya ledak, membawa perubahan, membawa terobosan. Oh gitu ya Tuhan. Jadi sekarang kalau ada orang bilang tambah lemu rapopo saudara. Itu buat saya warning supaya jangan banyak makan begitu ya saudara. Tapi kalau ada yang bilang, waduh Bu Vera sekarang tambah langsing. Nanti saya pulang saya suruh ajak Pak Yu makan saudaraku ya. Pak Yu bilang hati-hati dengan pujian. Nah saya gak apa-apa. Nah anak saya saudara. Lihat anak saya. Ya ampun Fer. Iki ya bahasa Jawa ya. Nanti kalau gak tahu tanya Bu David ya. Iki anakmu ya. Ini anakmu ya. Durmen tuh tinggi men gitu ya. Terus gak apa-apa sampai di situ gak apa-apa. Belakangnya pasti susah saya dapat bojo. Kayak gitu. Waduh anak saya langsung diem. Saudaraku ya. Terus ketemu anak-anak sekolah minggu ya. Kan sudah lama gak ketemu. Aduh Cici, tinggi men. Nah gak apa-apa, tinggi men itu gak apa-apa saudara pujian. Belakangnya basa-basinya tuh basi banget saudara. Yang satu, Cici pasti susah deh dapat pacar. Duh saudara itu anak saya pulang itu sedih banget. Mah aku sedih loh mah. Orang kalau bilang aku susah dapat pacar, susah dapat jodoh, begini begitu. Saya bilang tenang nak. Tuhan itu punya rancangan yang dahsyat dalam hidupmu. Amin. Ya, hari ini pun mama papa sebenarnya doanya kamu jangan pacaran sekarang karena saya masih pingin me time terus dengan dia. Kalau saya pelayanan kan dia selalu nemani hari ini karena dia tugas di gereja. Saudara dia sekarang sudah mulai mengajar sekolah minggu. Nah, saudara kalau udah punya pacar kan beda. Itu doain mama juga. Kamu tahu enggak umur 4 tahun ingat enggak? Sudah ada yang inden mau ambil menantu. Saya bilang gitu. Tak tolak loh. Tahu enggak Pak Ishak? Sekarang Bu Ishak ya anak pendeta itu laris manis loh.
Nah, kalau zaman dulu mau dapat pendeta, jangan, mau dipakani apa, mau dikasih makan apa, begitu ya. Sekarang itu, waduh, buktinya berapa waktu lalu saya ada orang nelpon, seorang ibu, ya, teman saya, ya, dia bilang, kamu tahu enggak anakku yang pertama, dia hanya punya anak laki 1, perempuan 1, kan dia sudah selesai di ITB di sini, kemudian dia kerja di luar, ya, di satu perusahaan company yang cukup bagus, ya, skala internasional, dan dia punya posisi bagus, dia mau pulang. Setelah cukup lama, belum pulang, dia mau pulang, mamanya tuh kepikiran kok anaknya enggak pernah pacaran, bla bla bla. Aku pengen ngenalin anakmu sama anakku, anakku sama anakmu gitu ya. Oh gitu ya, ya udah kita ketemu makan aja, saya juga enggak mau gitu Kak, kayaknya gimana gitu ya, mau diajak makan gratis oke lah. Dan akhirnya dulu saya kan juga dicomblangi bukan, gitu. Saya ngomong sama noni saya, non kita mau diajak makan sama tante ini, mau dikenalin anaknya. Saya puji Tuhan anak saya enggak, jangan gini deh, oke deh makan, apa salahnya gitu ya saudaraku. Cuma saya bilang sama teman saya ini, kamu sudah pernah lihat anakku? Anakku tuh tinggi loh. 180 loh. Terus enggak apa-apa, pokoknya kenalan dulu. Ya saudara, akhirnya tibalah harinya dari keluarganya, dari keluarga saya, dan ada satu teman yang kami tuakan juga hadir di situ, saudara. Singkat cerita kami ketemuan. Dan gimana endingnya? Ya, endingnya gimana? Nah, itu nanti next chapter ya saudara. Cuma saya mau kasih tahu ke anak saya, kayak enggak usah bingung. Kak, ini loh, kan ada orang yang telepon mau ambil kamu mantu, ya. Bukan terus saya tawar-tawarkan anaknya, sama anakku sama enggak, saudara. Mama tahu masa depanmu, destinimu di depan itu, Tuhan dahsyat luar biasa. Mama sudah bisa lihat karena Tuhan itu penulis skenario yang ada dalam hidup kita. Amin. Yang pulang naik mobil, saya mau tanya, kenapa kaca untuk melihat depan kecil tapi kaca untuk melihat belakang kok kaca untuk melihat depan besar, kaca untuk melihat kecil, spion kok belakang kecil. Ada yang tahu? Bapak-bapak, kenapa? Kok yang untuk melihat depan itu besar, yang untuk melihat belakang kecil? Ada yang tahu? Kenapa? Supaya, itu luar biasa Bapak ya, luar biasa Bapak. Karena yang di belakang itu tidak sepenting apa yang di depan. Amin, saudaraku. Yang berlalu biarlah berlalu. Ya saudaraku, kita percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang dahsyat. Klipnya bisa? Klipnya yang terakhir? Oke, kita lihat 2 klip ini aja dan kita selesai. Klip yang pertama. Zebra sama singa ya itu. Menang mana kalau tarung, Pak? Singa, coba kita lihat. Iya, sepertinya benar ya. Akhirnya zebra itu bisa ada yang ketangkep, 1 digigit lehernya oleh singa ini. Dan kita lihat bagaimana ending dari kisah ini. Apakah benar-benar singa akhirnya bisa memenangkan pertarungan dengan zebra? Ternyata kedudukan sekarang berbalik. Zebra yang menggigit singa. Dan singa pun berusaha untuk bisa melepaskan cengkraman zebra. Dan kita tunggu bersama-sama endingnya. Iya, akhirnya zebra bisa lepas. Dan endingnya adalah kita lihat singanya menggeh-menggeh. Ya saudaraku, apa pesan moral dari klip ini? Pesan moral dari klip yang pertama adalah jangan menyerah meskipun sepertinya kalah. Coba katakan sama-sama, jangan menyerah meskipun sepertinya kalah. Coba ngomong suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, kanan kiri depan belakang, muka belakang. Ya, jangan menyerah meskipun sepertinya kalah. Jangan menyerah meskipun sepertinya kalah. Klip yang kedua. Pemain musik bisa maju ke depan. Klip yang kedua. Sepatu roda.
Alex Cujavante, seorang atlet sepatu roda yang berasal dari Kolombia, berada beberapa meter dari garis finish di kejuaraan dunia sepatu roda pada tahun 2010. Udah yakin banget bakal menang, ia nyaman berada di depan rival-rivalnya dan memperlambat kecepatannya untuk memulai selebrasi. Tapi atlet sepatu roda asal Korea Selatan, Sang Cheoli, dengan kekuatan penuh melesat dengan cepat membalap Alex Cujavante yang berada di depannya. Sang Cheoli akhirnya meraih kemenangan yang penuh dramatis. Lomba lari. Dalam lomba lari ini guys, seorang pelari begitu percaya dirinya bakal keluar sebagai juara pertama. Dengan sombongnya, pria bernama Tanggai Pepiot ini mengangkat tangan pertanda sebagai pemenang. Aksi itu dilakukannya karena disoraki penonton dari stadion. Tanpa disadari, lawannya Meron Simon yang berada di belakang dirinya berlari kencang menyalip Tanggai. Akhirnya Meron sampai di garis finish pertama hanya sepersekian detik dari Tanggai. And you know, no one has to say anything. They don't have to explain it to him. He'll never make that mistake again. Balap sepeda. Pembalap sepeda ini kayaknya udah yakin banget deh bakal menang. Waduh, ternyata lawannya langsung ngebalap dan membalikan dalam sekejap. Apes banget. Penjaga gawang sepak bola Maroko. Dalam pertandingan semifinal Moroccan World Cup tahun 2009 lalu, Khalid berhasil menghentikan tendangan penalti pertama ke arah gawangnya. Tapi ia terburu-buru berbalik dan melakukan selebrasi. Tanpa dia sadari, bola tersebut masih menggelinding masuk ke gawang sehingga mencetak gol. From hero to zero ya guys. Iya. Apa pesan moral dari klip ini saudara? Pesan moral yang kedua dari klip ini, jangan lengah walaupun hampir menang. Mari katakan sama-sama, jangan lemah walaupun hampir menang. Saya ini gantian ya, istri yang ngomong sama suami, suami ngomong sama istri, orang tua sama anak. Jangan lengah walaupun hampir menang. Amin saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus paham. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa kalau ada awalan pasti ada akhirat. Untuk segala sesuatu ada saatnya, ada waktunya. Dan masa depan itu lebih panjang dari masa lalu kita. Jangan tandai, jangan namai masa depanmu dengan masa lalumu. Belajar seperti Daud di Mazmur 27. Saudaraku, dikatakan dia berkata bahwa aku yakin akan melihat kebaikan Tuhan. Hari-hari itu Daud dikepung oleh musuh. Orang tuanya meninggalkan dia. Sekalipun orang tuaku meninggalkan aku dikepung oleh musuh-musuh pengkhianat-pengkhianat yang termasuk Saul yang memburu nyawanya. Tapi Daud tetap dengan yakin percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan selama aku hidup. Amin. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup tidak bercela, dalam skenario ilahinya Tuhan, kebaikan Tuhan akan mengejar hidup saudara dan saya. Dia akan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari saya jemput kita semua pakai berdiri di hadapan Tuhan. Serukan sama-sama.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, all my life you have been faithful. Oh, And all my life you have been so good. With every breath that I am ever, I will sing of the goodness of God. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Oh, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am ever, I will sing of the goodness. Lebih lagi serukan bersama-sama, haleluya. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am ever, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Mari angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Taruh tangan kiri kita di dada. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya untuk segala sesuatu dalam hidup kami ada saat dan waktu yang tepat untuk Tuhan bertindak. Waktu yang terbaik. Dan masa depan kami bersama Engkau adalah masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan. Dan semua yang terjadi dalam hidup kami ini, meskipun hari ini kami belum bisa memahami dan mengerti, tapi satu hal, kami tahu tujuannya untuk kemuliaan dan kehormatan-Mu, tujuannya untuk kebaikan kami. Memberkati setiap sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, biar setiap kami boleh menangkap akan kebenaran firman-Mu dan benar-benar menghidupi dalam hidup kami hari demi hari. Dan setiap kami boleh mengalami dahsyatnya kuasa firman itu terjadi benar-benar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu ini akan mengerjakan sesuatu yang ajaib, sempurna dan segera. Ketika kami tidak hanya mendengar, tapi kami melakukannya dan menghidupinya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang memutuskan untuk mau melakukan firman Tuhan. Mari katakan sama-sama saya, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Juta Maria Jemaat dan dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pulanglah, pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat dan beda sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Terus kata